Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, sore atau malam, entah Anda membuka video ini di waktu kapan. Saya harap Anda masih dalam keadaan baik-baik saja untuk bisa kembali membahas materi-materi mengenai mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Kita hari ini akan membahas salah satu submateri dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia tentang partai politik. Setelah di minggu yang lalu kita membahas materi tentang perbedaan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang partai politik. Nah, partai politik ini adalah salah satu subkajian yang menarik dalam kajiannya bila kita hubungkan dengan struktur politik, karena partai politik ini kita kaji lebih lanjut, maka dia punya kedudukan yang multi, punya kedudukan yang yang banyak gitu ya, antara dia sebagai sistem atau dia sebagai struktur infrastruktur politik, tapi pada kenyataannya secara tidak langsung dia juga merupakan salah satu bagian dari suprastruktur politik, karena kan tidak mungkin anggota legislatif itu tidak dipilih itu melalui jalur partai politik, atau mungkin bisa saja kalau misalkan dia DPD dan lain sebagainya, tapi sebagian besar anggota legislatif dan anggota eksekutif itu dipilih melalui jalur partai politik. Jadi sebetulnya partai politik ini punya kemampuan yang luar biasa, punya kapabilitas yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi setiap kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari kita akan bahas permasalahan mengenai partai politik ini. Oke, jadi kita akan membahas dari definisi terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan memberikan pendahuluan kepada Anda bahwa partai politik di negara manapun itu selalu menjadi penanda penting transformasi sistem politik dari klasik ke modern. Karena dengan munculnya atau tumbuhnya partai politik ini menandakan bahwa sebuah negara mulai menganut sistem yang berbeda dari sistem yang sebelumnya, yaitu sistem demokrasi, di mana ada peran penting dari warga negara dalam rangka pengambilan keputusan, begitu. Kemudian sejak keberadaan partai, formasi mengalami perubahan yang drastis. Ketika munculnya ada partai di sebuah negara, maka format-format politik yang ada di sebuah negara tentu akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Misalkan gini, dari awalnya pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, kemudian muncul partai politik di dalamnya, nah di situ akan ada perubahan yang mendasar mengenai pengambilan keputusan dalam satu negara. Sehingga di sini kita bisa analisis apa-apa saja hal-hal yang penting gitu ya, yang disebabkan oleh partai politik yang mengubah tatanan atau keberadaan formasi dalam sebuah negara. Yang pertama, partai politik itu mengubah relasi antara rakyat dan penguasa. Itu ya, kalau misalkan dulunya penguasanya sifatnya otoritatif gitu ya, kemudian dia bertangan besi atau misalkan dia berkuasa secara secara otoriter, mungkin dengan adanya partai politik ini akan merubah gitu hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya. Oke, kemudian dengan adanya partai politik itu sendiri, dia menjadi instrumen utama rakyat untuk bisa berkompetisi. Artinya di sini partai membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memperoleh kekuasaan, dan setiap rakyat mempunyai hak yang sama untuk itu. Sehingga dengan adanya partai politik, dia menjadi
wadah untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat, bahkan untuk menduduki satu kedudukan di jabatan-jabatan yang punya kepentingan untuk bisa mengambil suatu kebijakan. Kemudian selanjutnya, ubah pola sirkulasi elit yang tadinya tertutup menjadi aksesibel untuk semua kalangan. Artinya yang tadinya elit itu tertutup ya, eksklusif gitu ya. Dengan adanya partai politik, semua orang punya hak yang sama untuk menjadi elit politik, sehingga ini menjadi inklusif gitu ya, menjadi aksesibel, siapapun boleh. Dan partai politik memberi pengaruh kuat atas kebijakan-kebijakan politik. Tentunya dengan adanya orang yang masuk ke dalam sistem politik, dia punya pengaruh yang sangat kuat terhadap kebijakan publik. Karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa partai politik ini dia punya berdiri di atas dua pijakan ya. Pertama, dia sebagai infrastruktur politik, dia juga sebagai suprastruktur politik secara tidak langsung. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang definisi partai politik, sebetulnya banyak sekali definisi mengenai partai gitu ya. Kenapa ada banyak definisi partai ini? Karena ada ilmuwan-ilmuwan politik ini, dia melihat perspektif politik dengan cara pandang yang berbeda. Ya, ada ilmuwan yang menekankan partai dari sisi akar ideologi yang digunakannya, gitu ya. Kemudian juga ada yang menekankan partai politik sebagai alat untuk mencapai akses pemerintahan. Jadi partai politik itu adalah tool untuk mendapatkan power, begitu. Kemudian ada yang menekankan partai politik sebagai instrumen mediasi dalam mengorganisir dan menyederhanakan pilihan pemilih. Jadi yang ketiga ini melihat partai politik dari sebagai wadah untuk bisa melakukan agregasi dan kepentingan, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, saya mendefinisikan partai politik itu membawa satu ahli saja. Di sini menurut Pamungkas ya, definisi parpol itu adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan, struktur kekuasaan, dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa identifikasi ya dari definisinya, bahwa partai politik itu ada beberapa ciri gitu ya, ciri dari partai politik. Nah, diidentifikasi ada 4 ciri dari partai politik. Partai itu adalah sebuah organisasi. Artinya di sini partai politik itu ada strukturnya, ada struktur organisasi yang jelas, kemudian ada kepemimpinan di sana, dan ada anggota dan lain sebagainya. Organ ya, partai politik sebagai sebuah organ. Nah, kemudian yang kedua adalah dia sebagai instrumen perjuangan nilai, karena dia tadi organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi. Oleh karena itu nanti akan dikenal yang namanya platform partai politik, warna dari partai politik, atau spektrum dari partai politik itu sendiri. Yang membedakan antara satu partai dengan partai yang lainnya tergantung dari nilai-nilai yang dipegang atau ideologi yang digunakan oleh partai politik tersebut. Nah, kemudian partai politik juga mempunyai ciri perjuangan partai dengan menguasai struktur kekuasaan. Nah, ini realistis sekali ya. Tidak mungkin sebuah partai itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil tanpa dia punya power, tanpa dia punya kuasa untuk bisa mempengaruhi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, partai politik harus memenangkan suaranya dalam pemilu. Ini ciri yang ketiga, meraih kekuasaan dengan ikut dalam pemilu. Dia harus ikut dalam pemilu, gunanya itu adalah untuk punya power, untuk punya kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Nah, selain dari definisi ini, kita juga harus melihat ya, kita juga harus melihat definisi partai politik yang dianut oleh negara kita. Tentu kita harus merujuk pada undang-undang gitu ya, undang-undang tentang partai politik. Kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ya. Dijelaskan di pasal 1 bahwa partai politik itu adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela. Nah, ini yang saya suka ya. Ada kata secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Ini hampir sama dengan pengertian yang tadi ya. Kita lihat bahwa partai politik itu adalah satu, dia adalah organisasi. Nah, ini yang membedakan dengan yang tadi mungkin di kata-kata ini saja. Dia adalah organisasi yang sifatnya sukarela, artinya tidak ada paksaan. Artinya siapapun boleh ikut dalam partai politik tersebut tanpa ada paksaan, gitu ya. Ajakan pun tidak boleh secara paksaan. Artinya dia mendaftarkan diri atau melibatkan diri dalam proses-proses politik yang diadakan oleh partai politik tersebut. Kemudian yang ketiga ada kehendak dan cita-cita. Nah, berarti di situ ada ideologi atau nilai-nilai yang dianut oleh partai politik tersebut untuk memperjuangkan kepentingan. Nah, ini sama persis dengan pengertian yang kita kutip tadi di awal ya. Nah, itu adalah definisi dari partai politik. Nah, kemudian kita harus bisa melihat dari mana sebetulnya asal-usul dari partai politik itu sendiri. Nah, di sini ada teori asal-usul partai politik yang saya ambil dari bukunya La Palombara dan Anderson tahun 1966, cukup tua di sini. Nah, di sini ada beberapa teori mengenai partai politik. Yang pertama adalah teori institusional. Jadi, teori institusional ini memandang institusi ya, partai politik dari segi institusi. Bahkan lebih lengkapnya atau lebih jelasnya, teori ini menghubungkan kelahiran partai politik dengan keberadaan parlemen. Jadi sini dijelaskan ada dua jenis partai politik, yaitu extra parliamentary parpol atau party dan intra parliamentary partai politik. Nah, ini dua hal yang berbeda yang mesti kita analisa satu persatu. Jadi kalau yang sifatnya intra parlemen berarti partai tersebut itu dia tumbuh dalam lingkaran intra parlemen yang sangat sederhana. Jadi pembentukan kelompok-kelompok parlemen kemudian diikuti oleh munculnya sistem atau munculnya komite-komite pemilihan yang akhirnya dia berkembang menjadi hubungan yang permanen antara kedua elemen tersebut. Jadi biasanya kelompok-kelompok parlemen itu ada yang lebih dulu gitu ya, lahir sebelum komite-komite pemilihan. Misalkan saya ambil contoh pada Majelis Konstitusi Prancis tahun 1789 yang awalnya berdiri partai-partai yang pada awal April 1789 itu menjadi perwakilan-perwakilan provinsi pada State General yang mengadakan pertemuan di Versailles pada saat itu. Dan kemudian muncul apa yang dinamakan Breton Club atau Girondin Club, yaitu dia adalah kelompok-kelompok yang berasal dari daerah yang sama, ide yang sama. Dan ketika sel-sel induk kelompok parlementer tadi serta kelompok pemilihan umum menunjukkan koordinasi yang permanen antar mereka, ini seketika dia menjadi bersatu gitu ya, menjadi satu kesatuan dan akhirnya partai politik itu dia mensponsori pembentukan komite-komite pemilihan
umum tersebut gitu ya. Nah, perbedaannya yang kedua yaitu partai politik yang terbentuk di luar lingkungan parlemen atau extra parliamentary parlemen. Jadi partai yang berlandaskan yang tumbuh di luar parlemen ini adalah biasanya ada organisasi di luar parlemen, antara lain bisa jadi dia itu adalah masyarakat filosofis, kemudian atau kelompok-kelompok buruh atau media massa ya yang berada di luar parlemen yang kemudian mereka mencoba untuk mendirikan partai politik yang kemudian mengambil ciri-ciri khusus dari perkumpulan mereka, misalkan serikat buruh gitu ya. Serikat buruh dia mengambil ideologi sosialis sebagai platform partai politik mereka dan pada akhirnya dia mendirikan partai politik yang menentang kekuasaan parlemen yang sedang memegang pemerintahan pada saat itu. Jadi kita bisa lihat dari teori ini bahwa adanya perbedaan antara partai politik gitu ya yang ada di lingkungan parlemen dan ada yang tumbuh di luar lingkungan parlemen dan memang tumbuh di dalam parlemen itu sendiri. Contohnya di sini ada partai konservatif dan liberal di Inggris, kemudian ada partai Republik dan partai Demokrat di Amerika Serikat. Nah, kemudian yang kedua ada teori historis. Nah, kalau tadi kita melihat secara institusional, yang kedua ini adalah teori historis. Ya, menurut teori ini, kemunculan partai itu karena adanya krisis yang berkaitan dengan proses pembangunan negara bangsa. Krisis tersebut bisa antara lain terjadi karena adanya integrasi, legitimasi, atau partisipasi. Krisis-krisis tersebut akan tentukan karakter partai yang terbentuk. Nah, contohnya misalkan ya biasanya karena adanya pertumbuhan negara ya, karena adanya negara yang tumbuh menjadi negara yang demokrasi, kemudian baru pertama kali melakukan pemilihan pimpinan negara atau kepala negara yang akhirnya secara historis, secara sejarah mereka membangun partai-partai masing-masing sesuai dengan platformnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teori modernisasi. Berdasarkan teori ini, dia menyatakan kelahiran partai itu merupakan produk dari modernisasi sosial. Jadi, modernisasi sosial ini terjadi akibat peningkatan aliran informasi, kemudian pertumbuhan jaringan komunikasi, serta mobilitas spasial maupun sosial kelompok masyarakat untuk mencari akses dan untuk mencari jalan untuk masuk ke dalam proses politik. Jadi karena dunia sudah modern, arus informasi menjadi semakin deras, kemudian akhirnya muncullah partai politik tertentu yang biasanya partai politik ini lebih heterogen daripada partai politik yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu adalah 3 teori asal-usul dari partai politik. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi parpol. Nah, di sini saya mengutip pendapatnya Vioki. Dia menyatakan bahwa partai politik itu punya 3 fungsi ya. Dia sebagai yang pertama dia itu sebagai partai sebagai organisasi, kemudian partai di pemerintahan dan partai di elektorat. Jadi dia mencoba mengklasifikasikan bahwa partai politik itu ada 3 macam. Dia partai politik sebagai organisasi, kemudian partai yang ada di pemerintahan, artinya ini adalah partai yang sudah menang dalam pemilu dan pemerintahan beserta para elit politiknya. Kemudian yang ketiga ada partai di elektorat. Dengan adanya pengklasifikasian partai politik menurut Vioki ini, tentu saja dia juga menjadi
fungsinya berbeda-beda tergantung dari perspektifnya masing-masing. Misalkan partai politik sebagai organisasi, maka dia merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari pimpinan dan pengurus partai di dalamnya. Nah, kemudian bila partai politik kita pandang sebagai partai yang ada di pemerintahan, nah ini partai ini punya fungsi sebagai jembatan ya, sebagai jembatan untuk orang-orang dapat memegang jabatan-jabatan publik, sedangkan partai politik di elektorat berarti ini sudah terkait dalam pemilu. Bagaimana partai politik tersebut bisa memenangkan pemilu seperti itu. Nah, oleh karena itu fungsi partai ini ada beberapa ya. Di sini ada 5 fungsi partai politik. Yang pertama, dia partai politik dalam sebuah sistem politik minimal dituntut untuk melakukan 4 fungsi. Yang pertama adalah agregasi kepentingan, yang kedua rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Di sini parpol itu mempunyai 4 fungsi sekurang-kurangnya. Yang pertama agregasi kepentingan. Ini sebetulnya kita sudah bahas ya dalam kemarin fungsi dari struktur atau infrastruktur politik. Nah, karena partai politik ini adalah bagian dari infrastruktur politik, maka fungsi partai politik itu pun tidak jauh berbeda dari fungsi infrastruktur politik. Yang pertama adalah kepentingan. Nah, agregasi kepentingan ini adalah kegiatan untuk menggabungkan berbagai tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok kepentingan gitu ya. Ya kan kalau kelompok kepentingan dia punya artikulasi gitu ya, punya tuntutan yang berbeda-beda, beraneka ragam. Nah, ini fungsi partai politik ini adalah menjadi wadah untuk mengumpulkan berbagai artikulasi menjadi agregasi tersebut. Dikumpulkan, digabungkan menjadi satu, kemudian nantinya akan muncul alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil. Nah, yang kedua, partai politik punya fungsi sebagai rekrutmen politik. Artinya di sini adalah seleksi dan penempatan orang-orang untuk melaksanakan berbagai peran dalam sistem politik dan pemerintahan. Artinya parpol punya tugas untuk bisa merekrut orang-orang yang punya kompetensi yang baik untuk ditempatkan dalam jabatan-jabatan politik tertentu, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik ini adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat, di mana melalui proses tersebut masyarakat memahami kehidupan politik yang berlangsung. Ya, fungsinya sosialisasi ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begini loh kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia itu. Terakhir adalah parpol sebagai sarana komunikasi politik. Adalah transfer berbagai informasi politik dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya. Nah, 4 fungsi partai politik itu. Jadi, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Nah, kalau kita lanjutkan, ada tipologi kepartaian. Ada macam-macam perbedaan gitu ya, atau klasifikasi dari partai itu sendiri. Di sini menurut Crowell, tidak semua model partai yang diajukan adalah benar-benar unik atau berbeda. Oke. Di antara model-model tersebut ada kesamaan yang bersifat substansial dan overlap di antara mereka. Bahkan tipe-tipe partai yang diajukan kadang-kadang adalah semata-mata reformulasi dari model-model yang sudah ada. Crowell gunakan 4 dimensi untuk membedakan jenis partai, terdiri dari dimensi genetis atau dari asal-usulnya, 2 elektoral untuk kepemiluan, 3 ideologis, 4 organisasional. Nah, dari dimensi tersebut, Crowell usulkan tipologi kepartaian yang terdiri dari caucus dan cadre party, kemudian ada mass party, ada catch-all electoralist party,
ada cartel party dan ada business firm party. Nah, tentu saja kalau menanggapi dari pendapatnya Powell betul, karena tidak ada satupun partai politik yang memiliki platform yang berbeda-beda. Karena kan kalau kita lihat tujuan dari partai politik sendiri itu adalah untuk menghimpun sebanyak-banyaknya suara dalam pemilihan umum. Makanya partai politik ini tidak bisa 100% idealis terhadap ideologi yang mereka gunakan, karena partai politik harus punya strategi untuk bisa meraup seluruh suara gitu ya, untuk bisa dipilih dalam pemilu. Oleh karena itu sebetulnya platform politik itu merupakan reformulasi, bisa jadi. Jadi reformulasi atau mungkin dia merupakan campuran dari berbagai platform yang ada gitu ya, sehingga menjadi wilayah dari partai politik ini tidak hitam putih, tapi kadang-kadang sifatnya abu-abu gitu. Nah, kita lihat ya. Yang pertama tadi menurut Crowell ini adalah di elite party model. Jadi partai elit ya, model partai elit. Nah, dalam partai ini, tipe partai ini muncul dalam sistem politik yang sifatnya portodemokratik, di mana hak-hak politik itu masih terbatas pada golongan elit dalam masyarakat. Jadi tidak semua gitu ya, melalui tipe partai ini tidak semua orang dalam satu negara itu memiliki hak-hak politik. Jadi ini hanya muncul tipe partai seperti ini biasanya pada negara-negara yang membatasi kehidupan demokrasinya. Kemudian anggota partai adalah mereka yang sudah memiliki posisi politik yang kuat sebelum membentuk partai. Dia orang-orang yang memiliki posisi dalam partai politik ini memang sudah punya karakteristik yang kuat, punya power yang kuat sebelum di partainya. Kemudian hak memilih dan dipilih hanya dimiliki masyarakat kelas atas, ya, masih adanya diskriminasi ya antara masyarakat, adanya kelas gitu ya, stratifikasi sosial di masyarakat. Misalnya bangsawan, kaum laki-laki. Kemudian yang keempat, rekrutmen anggota juga terapkan syarat-syarat khusus, karena harus berasal pada masyarakat kelas atas. Kemudian sebagai tipe awas, struktur dan koordinasi antara pimpinan dan pendukung masih relatif longgar. Kemudian biasanya dipimpin oleh individu-individu yang punya status ekonomi tinggi. Mereka artikulasikan tuntutan kelompok sosial tertentu, kemudian aktivitas hanya terbatas pada pemenangan pemilu dan non-aktif pada waktu antar periode pemilu. Munculnya hanya pas pemilu saja gitu partai-partai seperti ini. Di dalam partai, ideologi tidak terlalu dipersoalkan, yang penting banyak saja pengikutnya. Sehingga persoalan-persoalan yang sering kali muncul lebih banyak terkait implementasi dari garis ideologi tersebut ke dalam program-program kegiatan. Nah, ini dikarenakan mereka terdiri dari sekelompok kecil orang yang sudah mendapat kekuasaan atau kemapanan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada the mass party model atau model partai massa ya. Partai ini di luar proses politik dan melibatkan segmen masyarakat yang luas. Partai ini berupaya mengintegrasikan kekuatan-kekuatan sosial masyarakat yang tidak masuk dalam kekuasaan ke dalam satu kekuatan politik. Jadi pinter ya partai jenis ini, karena dia mencoba untuk menggalang massa gitu ya, yang merasa tidak terakomodir oleh kepentingan atau oleh kekuasaan yang sedang memegang kekuasaan pada saat itu. Yang ketiga, mereka meminta komitmen tinggi daripada anggotanya, kemudian misal dengan loyalitas dan pembayaran iuran secara permanen. Karena berupaya mempersatukan kelompok sosial tertentu di luar kekuasaan, maka mereka butuh suatu perekat. Kayak harus ada satu perekat. Perekat itu adalah ideologi atau kerangkai tiap tindakan struktur organisasi serta program-program.
Meskipun sama-sama berasal dari kelompok masyarakat di luar kekuasaan, namun ideologi antar partai massa seringkali berbeda. Perbedaan ideologi tersebut disebabkan karena masing-masing partai massa biasanya mempresentasikan satu kelompok sosial tertentu. Misalkan kelompok buruh gitu ya, karena buruh banyak, jadi muncullah model partai massa gitu ya. Yang penting anggotanya banyak dulu, platformnya berbeda juga tidak masalah. Yang penting mah banyak dulu orangnya. Namun kekakuan ideologi, proses pelatihan kader dan rekrutmen seringkali menunjukkan realitas yang sebaliknya. Artinya rekrutmen kader, kemudian proses pelatihan itu hanya sebuah formalitas saja. Yang penting dia punya masa banyak. Yang ketiga, electoralis catch all party. Jadi di sini partai massa di Eropa dalam mengintegrasikan pendukung-pendukungnya ke dalam organisasi politik berhasil ciptakan welfare state. Keberhasilan ini seiring dengan meningkatnya secara signifikan pertumbuhan ekonomi mulai memunculkan masyarakat kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas menengah baru. Oke, kelas menengah baru ini terdiri atas para profesional, para pekerja yang memiliki keterampilan serta para pegawai golongan menengah. Kepentingan mereka konvergen dengan kepentingan kelas-kelas menengah lama, sehingga pada akhirnya memaksakan banyak partai massa berubah menjadi partai coach all. Ya, hampir mirip dengan partai massa tadi, ya, tapi kalau partai yang ini lebih ada ideologinya ya. Kemudian meskipun coach all party masih berfungsi sebagai intermediasi antara elemen penyusunannya, namun kelas-kelas pekerja menerima coach all party semata-mata karena mereka dijanjikan akan diberikan prioritas material bukan karena visi sosial mereka. Okay. Dalam partai dengan jenis ini, peran anggota makin menurun, jumlah anggota yang datang dalam berbagai pertemuan juga makin menurun, demikian juga iuran anggota serta partisipasi anggota dalam menentukan pimpinan partai serta kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan politik. Partai menjadi organisasi-organisasi profesional berbasis skill dan bukan pada orientasi politik lagi. Oke, yang keempat adalah partisan state atau the cartel party model. Jadi partai kartel ini adalah partai yang berkolusi dan menjadi agen dari negara yang mempergunakan berbagai sumber daya negara demi menjamin kelangsungan hidup mereka sendiri. Ini pernah terjadi juga ya di Indonesia. Untuk menjamin keberlanjutan hidupnya, partai mengalokasikan dukungan negara yang substansial bagi diri mereka dan mengatur aktivitas partai melalui negara. Dan terjadi proses resiprokal di sini, di mana pada satu sisi partai makin mengekstraksi sumber daya negara dan mengkolonisasi lembaga-lembaga negara, dan pada sisi lain negara akan makin menjerat organisasi-organisasi partai dengan aturan-aturan hukum. Partai ini bisa dilihat pada bagaimana partai makin bergantung pada sumber-sumber sumber daya negara. Baik. Selanjutnya ada the business firm party model. Ini adalah fenomena baru kepartaian Eropa, di mana pada dasarnya ada dua spesies dari partai ini. Satu, dia berbasis pada perusahaan komersial yang sudah ada. Yang kedua, struktur organisasi baru yang digunakan untuk usaha-usaha. Dalam terminologi organisasi, business firm party menggerakkan sumber dayanya dari sektor-sektor privat yang membedakannya dengan kartel party. Bisa dibaca saja. Nah, kita masuk ke dalam politik kepartaian di Indonesia. Nah, partai di Indonesia itu lahir sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi sejarah Indonesia yang lalu, Indonesia sudah ada parti-parti gitu ya sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian partai menjadi alat perjuangan untuk melahirkan Republik Indonesia. Jadi kalau kita analisis ada 4 fase penting kehadiran parpol di Indonesia, yaitu yang pertama fase prakemerdekaan, yang kedua fase demokrasi terpimpin,
tiga fase Orde Baru dan fase reformasi. Masing-masing fase ini menunjukkan beberapa perubahan, misalkan dalam hal format dan fungsi kepartaian. Kita lihat saja ya. Oke, kalau misalkan yang pra kemerdekaan, faktor pendorong lahirnya partai pada masa ini ada dua. Yang pertama, partai domestik, berupa bangkitnya kesadaran nasional untuk melawan kolonial. Kemudian ada juga faktor internasional, faktor kemenangan Jepang atas Rusia gitu ya di pra kemerdekaan kita. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat domestik gitu ya, karena pada waktu itu mungkin agak sulit juga untuk menyatukan visi atau untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar daerah mereka, maka partai pada zaman prakemerdekaan ini atau organisasi tepatnya pada zaman prakemerdekaan ini disusun berdasarkan kedaerahan masing-masing. Nah, pada fase ini parpol itu adalah dia menjadi alat politik atau alat politik rakyat untuk membebaskan diri dari kolonial. Visinya itu. Nah, kemudian alat politik orang-orang terdidik untuk membangunkan imajinasi tentang kebangsaan Indonesia. Kemudian karakter partai pada masa ini, partai gerakan, partai massa, dan partai elit. Nah, selanjutnya, menurut Dakidai, Sarekat Islam yang dipimpin Hos Cokro Aminoto adalah cikal bakal partai-partai Indonesia modern. Oke, jadi syariat Islam ya diawalinya. Adapun Indische Party adalah partai pertama yang berhasil didirikan di Indonesia oleh Dewes Dekker dengan asas nasionalisme. Kemudian ada Indische Sosial Demokratische Vereniging, merupakan cikal bakal dari PKI, didirikan Mei 1914 oleh Stef Lid dan kawan-kawan dan berasaskan komunis. Sedangkan PNI itu didirikan pada Juli tanggal 4 1927 oleh Sartono dan Soekarno yang berideologi Marxisme atau sosialisme, nasionalisme, dan demokrasi. Oke, baik. Nah, ini adalah partai-partai pada zaman pra-kemerdekaan ya. Ada Indische Party, kemudian ada Syariat Islam, ada ISDV sebagai cikal bakal PKI, dan PNI sendiri yang diciptakan oleh Soekarno. Pada awal kemerdekaan dan fase demokrasi liberal, ini partai pada fase ini muncul sebagai kebutuhan negara baru untuk memperkuat keberadaan negara yang dibutuhkan, yang butuhkan dukungan rakyat. Pada titik muncul perdebatan gitu ya antara Soekarno dan Hatta tentang format kepartaian. Hatta itu mengeluarkan maklumat Wapres 3 November 45, isinya agar rakyat segera membentuk partai politik sebelum pemilu Januari 1946. Pada kurun waktu 1945 sampai 1950, hampir 27 parpol yang dengan berbagai macam garis ideologi yang ubah sistem kepartaian Indonesia menjadi multipartai. Nah, itu karena adanya maklumat Wapres nomor 3 tahun 3 November 1945 ini menjadi batu loncatan Indonesia menjadi negara yang multipartai. Nah, keluarnya maklumat 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan Indonesia ini menjadi dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Demokrasi liberal, parlementer, multipartai menjadikan partai-partai mampu menjatuhkan pemerintahan pada saat itu. Sehingga 1947 udah bisa terjadi 3 kali pergantian kabinet. Kita tahu ada kabinet Syahrir ya, 1, 2, 3, dan ada kabinet Amir Syarifuddin, dan juga ada Hatta. Nah, kemudian di demokrasi terpimpin, ini masih eranya Orde Baru ya, era ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang berarti berakhirnya pemerintahan oleh partai-partai.
Berubahnya sistem pemerintahan menjadi presidensial, liberalisme politik menjadi otoritarianisme. Maaf ya, sebentar. Pada era ini peran parpol kurang signifikan, kecuali parpol yang dekat dengan pemerintah pada saat itu. Dalam hal ini Soekarno. Soekarno bahkan membuarkan DPR hasil pemilu 1955 dan digantikan dengan DPR GR. Masyumi dan PRI dibubarkan karena menganggap terlibat PRI Permesta. Nah, kemudian pada era Soekarno, PKI berkembang pesat, Murba yang berusaha halangi PKI dibekukan oleh Soekarno. Kemudian demokrasi terpimpin ini berakhir dengan adanya G30 SPKI yang melahirkan krisis. Krisis tersebut itu memaksa Soekarno mengeluarkan Super Semar, surat pemerintah 11 Maret yang kemudian menjadi titik awal lahirnya Orde Baru. Kita masuk ke Orde Baru. Jadi kalau partai di masa Orde Baru ini dikonstruksi untuk melayani kepentingan penguasa yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Partai dibatasi dan dikendalikan oleh negara. Partai yang berakal pada periode sebelumnya disingkirkan secara sistematis sehingga muncul periode dua partai, satu Golkar. Jadi pokoknya yang religius itu masuknya PPP, kalau yang nasionalis masuknya PDI, sementara yang netral dan lain sebagainya itu masuk ke dalam Golkar. Sistem kepartaian pada masa ini sifatnya hegemonik ya. Kemudian penataan kepartaian pada masa ini dimulai dengan pembubaran Partindo dan PKI yang dianggap berkaitan dengan G30 SPKI. Dari 10 partai warisan Orde Lama, tinggal 8 partai. Golkar yang awalnya organisasi fungsional menjadi mesin politik pemerintah yang akhirnya memenangkan semua pemilu masa Orde Baru dengan bantuan Opsus ya, operasi khusus dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya dilakukan kebijakan penyederhanaan dalam kepartaian yang memaksa partai-partai melakukan fusi atau penggabungan kecuali Golkar pada 1973. PNI, IFKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sementara RNU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabungkan menjadi PPP, dan format 2 ini yang tidak dirubah, yaitu format 2 partai dan 1 Golkar bertahan sampai akhir periode. Nah, pada zaman Orde Baru juga, negara terus melakukan penataan dan pelemahan terhadap partai-partai selain Golkar dengan kebijakan masa mengambang dan asas tunggal. Masa mengambang memaksa PDI dan PPP hanya boleh mewakili kepengurusan paling bawah pada level kecamatan, sehingga kesulitan menggalang massa. Ketiga, tunggal memaksa Pancasila hanya boleh partai hanya boleh berideologikan Pancasila, PPP tidak boleh berasas Islam dan harus mengganti tanda gambar. Nah, kemudian kita masuk ke era terakhir sampai dengan hari ini, kita masuk ke dalam era reformasi. Ini mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1999 menjadi titik awal dari lahirnya era reformasi, yaitu transisi dari sistem politik otoriter menjadi lebih demokratis. Pada masa ini, kebebasan berpolitik masyarakat dibebaskan, sehingga muncul sistem ada multipartai. Ada dua momentum penting yang mempengaruhi dinamika kepartaian saat itu. Pertama, keluarnya UU nomor 2 tahun 99 tentang parpol dan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ini tidak usah, dan kemudian terbitnya undang-undang ini yang tadi ya. Keterbukaan dan kebebasan parpol tidak serta-merta mampu dimanfaatkan oleh partai politik. Partai justru dilanda konflik dan perpecahan dan gagal menjadi suatu organisasi yang terlembaga. Konflik lebih banyak terjadi di ranah perebutan kepemimpinan, bukan hanya di hal-hal yang bersifat prinsip. Daerah perlembagaan partai yang lemah ini menjadi hulu dari banyak permasalahan demokrasi di Indonesia.
Jadi seiring dengan adanya era reformasi yang terjadi di Indonesia ini membuat arus kebebasan mengeluarkan pendapat itu menjadi lebih besar. Namun seiring dengan dibukanya keran-keran pendapat dari masyarakat ini menimbulkan kebingungan yang luar biasa bagi partai politik untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya baik secara internal maupun eksternal. Oke, baik. Sampai di sini selesai pertemuan kita tentang partai politik. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Anda mengomentari pada Anda gitu ya. Nanti kita akan berdiskusi pada laman itu. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.